Jadi kalau penelitian itu ada formil biasanya berkaitan dengan administrasi penyidikan. Nah, kalau dilihat dari administrasi penyidikan, ya kan, saya berani menjamin, saya katakan sebelumnya, ya mungkin kalau saya beda pendapat dengan pihak penyidik atau penuntut umum, berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Jadi sama dengan kasus yang pernah saya ikuti persidangannya yang menimpa Pak Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto, ya kan? Yang dilakukan oleh KPK, di mana penyidiknya situ adalah AKBP atau waktu itu Kompol Rosa di situ. Jadi selama persidangan saya ikuti, operasi tertangkap tangan ini terhadap Harun Masiku tidak pernah ada. Kalau memang pernyataan Pak di Reskrim Polda Metro Jaya tadi, ada pernyataan jaksa yang menyatakan bahwa berkas perkara sudah cukup, tidak perlu dilengkapi lagi. Pihak penasihat Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan tadi, ada Pak Rizal Padilla, Pak Ustam sama Ibu Kurnia. Nah, itu bisa bersurat ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Komisaris Besar Iman Imanuddin yang menjawab pertanyaan wartawan pada sesi-sesi akhir dari press conference yang tidak dimaksudkan untuk membahas masalah kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, mengatakan bahwa pemberkasan sudah selesai, kemudian yang dimintakan untuk dilengkapi sudah lengkap, dan kemudian dia tidak bicara P21 tapi bicara hal lainnya. Nah, saya harus membacakan persis yang dia omongkan itu sebagaimana dicatat oleh Roy Suryo tadi adalah sebagai berikut. Coba kita lihat, ada nggak di Roy Suryo punya ini. Nah ini ya, ini yang dikatakan oleh Iman Imanuddin menjawab orang lain, menjawab wartawan, dan kemudian oleh media itu diangkat sebagai lead-nya, sebagai pemberitaan utamanya. Kata-kata dia gini, bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, ujar Iman kepada wartawan Selasa. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut, kata Iman. Jadi itu yang dia katakan, bahwa jaksa tidak lagi meminta kelengkapan, tidak melakukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ugro adalah pertanyaan awal ya, lazim tidak polisi mengumumkan P21 seperti ini, terutama untuk kasus yang menyedot perhatian publik, di mana hanya menjawab pertanyaan dan tidak dimasukkan press conference untuk itu. Silakan, ini kelaziman saja dulu, bukan soal benar dan salah. Terima kasih. Jadi memang di luar kelaziman, pejabat kepolisian menyatakan di luar forum yang seharusnya dilaksanakan secara khusus, ya kan? Ini perkara yang menyita perhatian publik, yaitu pada akhir-akhir pertemuan tersebut dengan beberapa media, kemudian ada pertanyaan menyatakan bagaimana tentang P21 Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Dinyatakan pihak kejaksaan sudah menyatakan tidak perlu lagi untuk melengkapi permintaan jaksa terhadap berkas perkara tersebut. Ya. Tidak ada kata-kata P21. Ini penegakan hukum itu harusnya ada kepastian hukum di situ. Jadi bagi saya seharusnya menunggu resmi surat dari kejaksaan yang menyatakan P21. Ya, P21 berarti berkas nyatakan lengkap, seperti itu. Nah, kalau belum ada, nah pernyataan jaksa ini apakah dapat dianggap sebagai P21? Pernyataan di Reskrimum. Iya, kalau misalnya jaksa hanya menyatakan secara apa? Ya, dengan kata-kata saja, ucapan saja, atau secara oral dikatakan bahwa sudah menyatakan itu dalam bentuk lisan atau tertulis. Jadi kalau dalam bentuk lisan
saya rasa itu bukan pernyataan P21. Kemudian kalau memang belum ada P21 resmi dari pihak kejaksaan, kenapa harus berkoordinasi untuk segera melimpahkan penyerahan tahap 2, pelimpahan tahap 2 yaitu menyerahkan bukti dan tersangka. Ya. Jadi kembali lagi kepada pasal 8 Hukum Acara Pidana Undang-Undang 8 tahun 81 di situ tentang penyerahan berkas perkara. Jadi semua itu sudah diatur sesuai dengan peraturan Jaksa Agung. Ya di situ bagaimana pelimpahan tahap pertama, kemudian nanti ada kalau udah lengkap ya pelimpahan tahap kedua. Nah, dalam suatu penelitian jaksa, ya kan, karena di situ ada dijelaskan bahwa waktu, kemudian ada juga unsur-unsur dengan bukti yang ada apakah sudah cukup. Jadi kalau penelitian itu ada formil biasanya berkaitan dengan administrasi penyidikan. Nah, kalau dilihat dari administrasi penyidikan, ya kan, saya berani menjamin, saya katakan sebelumnya, ya mungkin kalau saya beda pendapat dengan pihak penyidik atau penuntut umum, berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Nah, kalau sudah ada surat perintah penghentian penyidikan dalam suatu peristiwa pidana, dalam satu laporan polisi, apakah mungkin masih bisa dilakukan untuk pelimpahan berkas ke jaksa kembali? Ya, atau pelimpahan tahap pertama itu juga bisa karena sudah dihentikan. Ya. Nah, apalagi sampai P21, pelimpahan tahap pertama saja tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian di situ sudah ditentukan beberapa tersangka dilakukan RJ. Berarti ini kan SP3 itu bukan lagi surat perintah penghentian penyidikan, tapi surat perintah penghentian perorangan. SP3 juga itu loh. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa berkas yang sudah ada SP3, penelitian formal kejaksaan, kalau jaksa menyatakan itu P21, ya saya pernah katakan saya akan belajar nanti kepada jaksa bagaimana menerbitkan P21 tanpa laporan polisi, tanpa ada surat perintah dimulainya penyidikan kembali setelah ada surat perintah penghentian penyidikan. Jadi masyarakat jangan bingung nih. Kalau ada laporan polisi, ada surat perintah dimulai penyidikan, kemudian diproses, terbit surat perintah penghentian penyidikan. Nah, setelah ada surat perintah penghentian penyidikan, apakah bisa diterbitkan baru kembali surat perintah dimulai penyidikan lagi terhadap beberapa tersangka yang belum minta maaf seperti itu. Nah, aturan ini tidak saya temukan dalam KUHP. Ya. Kemudian unsur-unsurnya, ya kan? Unsur-unsurnya apa? Sudah cukup dibuktikan. Pencemaran nama baik ini siapa pelakunya, di mana modus operandinya seperti apa, motifnya apa dan sebagainya, ini kan dibuktikan, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kasus yang menimpa Bambang Tri dan Gus Nur terjadi kembali terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, ya. Jadi sekali lagi penyidik maupun jaksa penuntut umum tetap harus memperhatikan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian definisi penyidikan. Ya, di pasal 1 biasanya dijelaskan definisi penyidikan itu adalah tugas penyidikan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti atau alat bukti kalau sekarang KUHP yang baru. Dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana dan menemukan pelakunya. Yang terakhir itu menemukan pelakunya. Nah, pada saat penyidikan pertama kali itu pelakunya ada 8. Sudah ditemukan 8, kemudian dibuang 3. Nah, membuang pelakunya 3 ini diatur di pasal 1 KUHP juga tidak di pasal 1 KUHP juga tidak ada. Bagaimana cara menghilangkan pelaku dari pelaku yang sudah ditetapkan jadi tersangka di sini, ya. Ini memang membingungkan, tapi memang ke depan masyarakat harus melek hukum, tahu hukum acara pidana sehingga ke depan nanti hukum itu akan tetap ditegakkan walaupun katanya langit runtuh ya. Tapi kan langit nggak mungkin runtuh di situ, ya. Nah, di sinilah saya tetap akan mengikuti. Apabila saya bisa simpulkan dan ini bisa terjadi, jaksa menerbitkan P21, saya akan dengan tegas menyatakan bahwa ini peristiwa kriminalisasi. Ya. Kalau kriminalisasi saya akan ikuti sampai akhir, beberapa sidang saya pernah ikuti, kasus Pak Hasto, kasus Tom Lembong, dan yang saya pernah jaminkan pangkat dan jabatan saya waktu saya masih dinas aktif adalah terpidana mati Tibo Domingus Marlinus di Sulawesi Tengah. Itu saja Mas Ray. Oke.
Jadi Pak Ugro, bahwa apa yang dikatakan oleh di Reskrimum itu tidak bisa dianggap pengumuman bahwa kasus ini sudah P21. Sudah jelas itu ya. Karena tidak jelas jaksa yang ngomong itu siapa, lalu kapan, lalu apakah itu tertulis atau tidak. Karena kalau resmi itu ya pasti harus ada surat resminya. Atau jaksa peneliti yang bicara. Atau jaksa peneliti yang bicara. Dan perlu disebutkan, kalau jaksa Ya. peneliti, sebutkan siapa namanya. Dan kapan itu. Ya. Nah, karena ini mengandung informasi yang tidak jelas, informasi yang sumir, maka ya kita masih menganggap bahwa P21 itu belum terjadi. Dan kalaupun misalnya permintaan tambahan keterangan itu tidak diminta lagi oleh jaksa, kan bukan berarti akan dianggap P21. Bisa jadi kemudian karena ini kasus sudah tidak layak lagi ditindaklanjuti, maka ya sudah, ngapain lagi minta keterangan karena secara formil sudah salah. Nah, tetapi sekali lagi kita tidak bicara untuk ngeyel gitu ya, atau mengambil sudut untuk kepentingan sendiri, tetapi ini berdasarkan pemahaman hukum yang kita pahami. Tapi kalau ada faktor-faktor non hukum misalnya bahwa ini ada pesanan harus P21 dan lain sebagainya, itu soal lain. Tetapi kalau kita timbang Pak Ugro, dimensi politik dan dimensi hukumnya dalam pernyataan di Reskrimum dan dengan mengutip jaksa itu berat yang mana dan sebenarnya mau kemana sih arahnya pernyataan tersebut? Silakan. Ya, seharusnya pernyataan seorang pejabat kepolisian tadi berkaitan kasus atau peristiwa pidana yang sedang ditangani, harusnya memang karena ini menyita perhatian publik cukup banyak, harusnya disampaikan pernyataan secara resmi, kemudian juga disampaikan surat dari jaksa juga sudah ada, dibacakan nomornya bila perlu, dan kemudian kapan akan dilimpahkan, semuanya secara jelas. Ya, jadi bukan hanya cukup jawaban oral saja bahwa sudah berkoordinasi dengan jaksa dan jaksa sudah menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat itu berarti kan bukan berarti itu resmi P21 seperti itu. Jadi jangan sampai baik pelapor, baik tersangka di situ atau penasihat hukum tidak diberikan kepastian seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi, karena sampai terjadi mohon kalau bisa ditunjukkan sajalah ini P21 dari jaksa sudah kami terima dan berkas akan segera dilimpahkan tahap 2 seperti itu. Dan ini spekulasi ya, tambahan sedikit. Kalau misalnya dianggap P21 dan nanti akan dilakukan pelimpahan tahap 2 ya, di mana barang buktinya akan diserahkan kepada kejaksaan dan kemudian juga termasuk tersangkanya, ini pertanyaan saya terhadap barang bukti. Apakah ijazah yang so-called dikatakan asli itu akan diserahkan juga, yang pernah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, dan apakah jaksa peneliti itu akan mendalami lagi barang bukti itu, karena bayangan saya barang bukti secara fisik itu belum disampaikan kepada penyidik atau kepada jaksa peneliti. Kan jaksa peneliti selama ini hanya melihat berkas, tapi secara fisik kan dia harusnya punya alat ukur juga nih. Apakah ini kemudian perlu dia pendalaman atau cukup rely on dengan apa yang dijadikan yang disampaikan oleh penyidik dan mungkin melampirkan keterangan, kita tidak tahu, mungkin puslapor Polri dan lain sebagainya. Ataukah jaksa peneliti mengambil jalan lain untuk meyakinkan bahwa bukti mahkota ini, bukti utama ini tidak bermasalah. Silakan Pak Ugro. Ya, jadi kalau barang bukti yang dikatakan cukup banyak berarti 709. Kemudian juga ada barang bukti yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Berarti itu semua barang bukti hasil kejahatan dan itu semuanya harus dilimpahkan nanti kepada jaksa. Termasuk mungkin ada pemeriksaan laboratorium forensik atau beberapa ahli yang minta didengar keterangannya. Nah, di situ masing-masing bukti itu harus berbicara. Harus bisa dibunyikan, diartikan barang bukti ini barang bukti apa seperti itu. Jadi tidak hanya secara kuantiti tapi secara quality itu harus bisa dibuktikan dalam proses forensiknya seperti itu.
Misalnya, kalau jaksa merasa tidak puas terhadap barang bukti yang disampaikan, sokol katakanlah ijazah aslinya itu, yang ditunjukkan di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, apakah jaksa punya independensi untuk menguji barang bukti atau alat bukti tersebut? Silakan. Jadi pihak jaksa pasti harus menanyakan kepada penyidik, barang bukti tersebut disita dari mana, dari siapa, kemudian apakah sudah dimintakan surat penyitaan, penetapan penyitaan dari pengadilan, kemudian apakah sudah diperiksa ke laboratorium forensik dan sebagainya. Berarti kalau sudah diperiksa laboratorium forensik, ada 709 hasil pemeriksaan laboratorium forensik tentang barang bukti tersebut, plus juga pemeriksaan ijazah. Nah, pemeriksaan ijazah ini juga pasti memuat penjelasan cukup banyak. Seperti contohnya, kapan ijazah didapatkan, proses untuk mendapatkan ijazah mungkin ada transkrip nilai dan sebagainya. Kemudian siapa dosen pembimbing waktu skripsinya, siapa dosen pembimbing akademis, apakah Pak Kasmujo juga pernah didengar keterangannya, kemudian Pak Kasmujo juga masuk dalam berkas perkara. Ini semua harus dilengkapi oleh penyidik dalam berkas perkara yang disampaikan kepada penuntut umum. Dan kalau penuntut umum tidak bisa meneliti apa yang harus dijadikan bukti nanti dalam persidangan, ya saya katakan bahwa kasus ini akan dianalogikan sama dengan kasus yang menimpa Bambang Tri dan Gus Nur itu, Mas. Jadi kasus yang menimpa Bambang Tri dan Gus Nur itu adalah sebuah kasus yang bermula dari pendugaan juga bahwa ijazah Jokowi palsu, dan kemudian mereka didakwa dengan dakwaan yang tidak tanggung-tanggung, yaitu pasal yang membuat mereka terancam 10 tahun, dan ternyata betul-betul dituntut 10 tahun penjara dan kemudian vonisnya 6 tahun penjara dan inkrahnya 4 tahun. Tetapi yang menarik adalah dalam proses tersebut tidak ada konfirmasi bentuk ijazah yang diakui sebagai ijazah asli. Karena semua yang hadir adalah fotokopi, padahal kalau itu ijazah asli maka sudah hadir eksis sejak tahun 85 kan? Nah, tetapi kenapa baru ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025? Nah, ini menjadi pertanyaan dalam kasus Gus Nur dan Bambang Tri, kendati ijazah palsu atau ijazah asli itu tidak dihadirkan sokol ya, kok bisa tetap dihukum melakukan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan ijazah palsu tersebut, baik itu ujaran kebencian maupun menyebarkan berita bohong. Bagaimana Pak Ugra? Jadi sama dengan kasus yang pernah saya ikuti persidangannya yang menimpa Pak Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto, ya kan? Yang dilakukan oleh KPK, di mana penyidiknya situ adalah AKBP atau waktu itu Kompol Rosa di situ. Jadi selama persidangan saya ikuti, operasi tertangkap tangan ini terhadap Harun Masiku tidak pernah ada. Gitu loh. Harusnya kan berangkat dari operasi tertangkap tangan, ini tidak pernah ada. Kemudian kalau dikaitkan dengan Wahyu dan siapa satu ibu-ibu yang di Dr. Maria ya, siapa? Tio Sitorus ya, ya. Ya. Dari situ kalau misalnya dikaitkan itu kan hanya gratifikasi, ya kan. Kemudian peran Mas Hasto di mana? Di situ tidak pernah ada. Apakah dia menyuruh memerintahkan untuk memberikan uang juga tidak ada. Sehingga bukti yang diajukan dengan perkara yang ditujukan di situ adalah OTT Harun Masiku. Sampai sekarang Harun Masiku tidak pernah ada. OT-nya tidak pernah ada. Sehingga begitu sidang sampai selesai, pihak jaksa, penuntut umum, kemudian KPK juga dihadirkan. Saksi yang digunakan adalah saksi perbalisan. Ini aneh lagi di situ. Ya, kemudian hakim memutuskan kalau nggak salah 2,5 tahun ya, Pak Hasto. Nah, akhirnya presiden karena waktu itu baru menjabat langsung diberikan amnesti kepada Pak Hasto. Jadi proses yang berlangsung cukup lama, biaya cukup besar, akhirnya dengan amnesti. Berarti saya pikir di sini presiden lebih pintar daripada penyidik KPK, jaksa KPK maupun hakim KPK yang menyidangkan. Nah, kalau sudah seperti ini, sanksinya apa seperti ini? Apakah dibiarkan saja penegak hukum dengan cara-cara yang model preman seperti ini bagi saya loh ya. Nah, ini sayang Indonesia yang mau menuju 2045 katanya tahun emas,
kan akan bisa kembali lagi kepada tahun bukan emas seperti itulah. Terima kasih. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa Bang Refli bisa bersama Pak Ugro dan Roy CS ke Mabes untuk sama-sama memperjelas kasusnya. Kita rakyat mendukung agar Termul ini dimusnahkan. Pertama, pertama kalau kita bicara ke Mabes, bukan Mabes ya kan, karena Polda Metro Jaya. Tapi Polda Metro Jaya bergantung pada Kejaksaan Tinggi DKI. Maka ya yang paling memadai adalah kita ke Kejaksaan Tinggi DKI. Cuma sekali lagi Pak Ugro, sebagai penyidik dan mungkin juga orang yang terlibat dalam proses tindak pidana, dugaan tindak pidana, apakah dalam konteks ini tersangka baik langsung maupun melalui lawyernya itu bisa minta klarifikasi langsung kepada Kejaksaan Tinggi mengenai kasus ini, atau kalau tidak Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, karena akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri kalau seandainya memang untuk kebutuhan penuntutan. Silakan. Jadi sejak awal sebetulnya dengan kalau memang pernyataan Pak di Reskrim Polda Metro Jaya tadi ada pernyataan jaksa yang menyatakan bahwa berkas perkara sudah cukup, tidak perlu dilengkapi lagi. Pihak penasihat Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan tadi, ada Pak Rizal Padilla, Pak Rustam sama Ibu siapa? Kurnia. Nah, itu bisa bersurat ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan supaya ini bisa dieksaminasi di kejaksaan, karena harus dalam waktu singkat, karena jaksa dalam waktu singkat juga harus, kalau memang berkas diterima jaksa kan harus diajukan ke pengadilan, jadi bisa dieksaminasi dulu di tingkat Kejaksaan Tinggi nanti atau Kejaksaan Negeri sebelum berkas maju, karena memang kalau dilihat penelitian formil dan materialnya ini menurut kita ini sudah janggal karena sudah ada restoratif justice dan sudah ada surat perintah penghentian penyidikan. Kenapa ini masih dipaksakan maju seperti itu? Iya, eksaminasi itu maksudnya adalah pra peradilan begitu. Bukan, langsung aja kepada Jadi bukan pra peradilan, langsung kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atasan penuntut umum tadi untuk melakukan eksaminasi terhadap proses penuntutan yang bukan penuntutan, proses penelitian yang dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum tadi. Oke, jadi eksaminasi ini pengujian yang dilakukan oleh atasan ya? Ya. Oke, itu internal mereka. Tapi bagaimana dengan upaya melakukan pra peradilan kalau seandainya kita anggap bahwa penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan peraturan, melanggar undang-undang dan lain sebagainya, serta sebab-sebab lain yang bisa kita mintakan sebagai dasar, dengan catatan bahwa misalnya disertasi Didit Wijayanto mengatakan yang namanya pra peradilan itu bukan success story, tapi sad story. Bagaimana menurut Pak Ugro kalau seandainya Pak Ugro adalah lawyer penasihat hukum dari Roy Tifa, tapi dengan catatan tadi Pak Ugro bahwa untuk klaster 1 Rizal Fadila, Kurnia, Tri Royani dan kemudian juga Rustam Effendi itu sampai sekarang belum pernah dilimpahkan sekalipun. Jadi pembicaraan ini hanya terbatas pada Roy dan Dr. Tifa. Silakan. Ya, kalau memang sudah resmi kita menerima surat akan ada pelimpahan tahap 2. Nah, berarti kita bisa mengajukan gugatan nanti pra peradilan pada saat di penuntutan. Itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini juga jalur yang bisa kita tempuh untuk mencapai keadilan yang sebenar-benarnya seperti itu. Oke, tetapi sebelum disidangkan pokok perkaranya ya, pra peradilan. Jadi sebelum ketika dilimpahkan, kita udah ajukan pra peradilan agar kemudian ya, atau sebelum digelarnya sidang mungkin ya. Oke, sobat RH sekalian dan channel-channel lainnya, ada Abdul Ghafur Sangaji, ada Ugrosino Tribarata, ada Langkah Update dan juga ada Roy Suryo Official. Kita ingin closing statement dari Pak Ugro, tetapi berkali-kali Pak Ugro mengatakan yang barangkali perlu dipahami adalah kenapa kemudian tidak boleh ada pelimpahan lagi, tidak boleh ada berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan karena penyidikannya itu sudah batal dengan adanya restoratif justice yang kemudian dilanjutkan dengan penarikan LP, laporan polisi, dan kemudian terbitnya SP3.
perkara kemudian ada pihak-pihak yang tidak memintakan RJ, tetapi karena berada dalam satu berkas, satu dokumen, maka ketika dokumen laporan polisi itu dihentikan, dicabut, maka yang terjadi adalah semuanya tercabut. Jadi diminta atau tidak. Nah ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, dan Pak Ugro konsisten, bahkan Pak Ugro mengatakan bahwa kalau ini sampai P21 dia mau belajar dengan jaksa penelitinya. Kok bisa kasus yang sudah ada SP3-nya tiba-tiba di P21-kan. Silakan Pak Ugro menyampaikan closing statement-nya. Jadi menarik di sini kalau misalnya jaksa menyatakan P21. Kita sebagai pihak lain mungkin ya atau penasihat hukum bisa juga bersurat kepada jaksa peneliti, kepada Kajati misalnya, menanyakan dasar P21 ini apa. Nah, kalau itu tidak dijawab, berarti kita bisa gugat ke KIP, Mas. Ya kan? Harus ada keterbukaan jaksa di sini. Jadi Undang-Undang KIP itu juga tidak melarang untuk menanyakan proses penuntutan penerbitan P21 tadi dasarnya apa. Ya, ini kan untuk keterbukaan. Jangan sampai kita sudah lapor ke Jaksa Kemuda Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung RI, nah, kemudian kita juga bisa pra-peradilan, tapi sebenarnya juga bisa ditempuh melalui surat secara resmi dasar penerbitan P21 Pak Jaksa Peneliti apa di situ. Ya, kalau nanti jaksa tidak menjawab, ya kita mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik supaya bisa dijelaskan di situ apakah ini bagian dari rahasia negara. Kan kita hanya menyatakan dasar P21 itu apa yang disampaikan, persyaratan apakah penelitian secara formalnya atau penelitian secara materialnya ya tidak disebutkan secara jelas, tapi mungkin pointer-pointer saja yang perlu disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum tersangka atau keluarganya. Itu saja. Oke, Sobat Eroseljan, ini dari Pak Ugro tadi ya, mantan Wakapolri atau Wakapolri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 2013-2014. Dan memang intinya adalah kita bicara tentang good governance ya, clean government dalam proses hukum yang dijalani baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Dan kita sampai sekarang terus terang tidak begitu paham, tidak begitu tahu, walaupun sudah ada pemeriksaan, pemanggilan dan lain sebagainya, tempus delicti, kemudian juga locus delicti, peristiwa yang kemudian menyebabkan Dr. Tifa dan Mas Roy harus menjadi tersangka, dan kemudian pasal-pasal yang dikenakan pun semakin tidak jelas bagi kita. Padahal seharusnya kita bisa meminta transparansi semua informasi tersebut. Karena itu nanti ya bisa jadi KIP, Komisi Informasi Publik, itu bisa menjadi alternatif untuk transparansi tersebut. Tetapi bagaimanapun karena di prosesnya cepat, barangkali kita tim lawyer juga mempertimbangkan atau mendiskusikan gugatan pra-peradilan, walaupun dalam kondisi yang normal Pak Ugro mengatakan bagaimana mau di pra-peradilankan sesuatu yang seharusnya ditetapkan oleh pengadilan, tapi masalahnya tidak ada penetapan pengadilan dalam hal restoratif justice tersebut, walaupun sesungguhnya saya misalnya berpandangan harusnya menggunakan KUHP yang baru karena KUHP menggunakan KUHP baru karena KUHP lama itu tidak mengatur tentang restoratif justice. Nah, banyak celah-celah hukum baik formil maupun material yang sebenarnya masih bisa dipersoalkan Pak Ugro, tapi nanti saatnya kita akan keluarkan satu demi satu senjata tersebut. Depan saya juga ada lawyer Abdul Ghafur Sangaji yang juga menyimak percakapan ini dan kita akan mendiskusikan lebih jauh. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi kita mencari kebenaran bukan mencari pembenaran, tetapi dalam soal kebebasan menyampaikan informasi baik secara lisan dan tulisan, kita berpegangan kepada apa yang menjadi komitmen kita berbangsa dan bernegara, yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan, kebebasan untuk mengumpulkan, menyebarkan, mendiseminasi informasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal ini baik adanya ke depan, dan sekali lagi jangan anak bangsa terpecah hanya karena kita mempertanyakan kredensial ijazah mantan atau seorang kepala negara.